Kalian para pengguna kamera Nikon pengen punya lensa 50 mm yang hasilnya oke tapi budgetnya terbatas? Nah, semua bisa kalian temuin di lensa ini, Nikon Series E. Lensa Nikon Series E 50mm f1.8 ini merupakan satu-satunya lensa 50mm yang gue punya, dan jadi lensa andalan gue yang gue pakai sehari-hari. Dan kenapa sih kalian harus punya lensa ini? Nah, di sini gue bakal ngejabarin beberapa plus minusnya dari lensa ini berdasarkan pengalaman pribadi gue yang udah pakai lensa ini selama kurang lebih 2 tahun. Oke, mari kita kilas balik sedikit dan melihat sejarahnya. Pengembangan lensa series E ini dimulai di tahun 1979, di mana Nikon pengen nyiptain sebuah lini lensa yang compact sekaligus juga harganya tuh cukup terjangkau. Lini lensa dari Nikon series E ini sendiri ada 8 lensa, di mana 50mm f1.8 ini adalah salah satunya. Nah, si Nikon ini sendiri dalam tanda kutip sengaja mengucilkan lini series E dari lensa flagship mereka yaitu Nikkor. Nah, mereka nih nggak mau tuh ngerusak nama Nikkor karena lensa series E ini komponennya itu kebanyakan plastik dan juga lensanya tuh single coated. Mungkin huruf E di lensa ini tuh artinya ekonomik kali ya. Cuman nggak disangka lensa series E khususnya yang fokalin 50mm ini punya hasil yang di luar dugaan. Dan bisa dibilang lensa ini tuh jadi lensa terbaik dibandingkan lensa-lensa lainnya yang ada di lini ini. Desain lensa ini pada zamannya terbilang cukup baru. Dimensinya tuh kayak di slim down gitu, dan bikin lensa ini jadi kelihatan ceper. Mungkin istilahnya lensa pancake kali ya. Nah, desain baru ini pada akhirnya bakal jadi blueprint untuk lensa Nikon di generasi berikutnya, yaitu Nikon EIS. Lensa ini tuh awalnya jadi lensa kit dari kamera Nikon IM, kamera yang merupakan consumer level. Tapi nggak disangka karena kualitas optiknya baik, lensa ini jadi makin populer. Dan pada akhirnya jadi lensa kit untuk kamera-kamera Nikon consumer grade lainnya, kayak misalnya Nikon FG atau Nikon FG20. Saking bagusnya kualitas optik dari lensa ini, meskipun komponen bodinya plastik, kamera ini tuh menyandang status cult classic. Hasilnya yang tajam, bukaannya yang cepat, bobotnya yang ringan dan juga compact, dan hasil foto yang hampir gak ada distorsi, bikin lensa ini tuh jadi lensa satu-satunya yang kalian butuhin. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pengalaman pribadi gue pakai lensa ini. Lensa ini tuh ngajarin gue untuk motret dengan limitasi dari focal length 50mm. Hingga pada akhirnya gue putusin kalau focal length ini tuh jadi focal length favorit gue. Gue waktu itu beli lensa ini dengan keputusan waktu yang cukup singkat. Karena waktu itu gue butuh lensa untuk ngetes Nikon F3 yang baru aja gue beli. Gue waktu itu ngeliat lensa ini tuh di marketplace, kondisinya tuh masih bagus banget. Masih mulus bodinya, dan optiknya tuh masih jernih banget. Setelah lensanya sampai, gue test roll dan gue dapet hasilnya, the rest is history. Lensa ini pada akhirnya jadi lensa utama gue yang selalu gue bawa kemana-mana, karena gue suka banget sama hasilnya. Berkat lensa ini, dari saat itu dan mungkin sampai sekarang, gue gak kepikiran sama sekali untuk ganti sistem dari Nikon ke sistem lain. Jadi gue kayak gak pernah kepikiran aja gitu untuk nyobain kamera merek lain. Gue nyaman banget sama lensa ini dan puas sama hasilnya. Nah, sekarang kita bahas kelebihannya satu-satu. Yang pertama, lensa ini ringan dan juga desainnya tuh tipis. Mungkin ini adalah lensa Nikon paling ringan yang bisa kalian beli, karena beratnya tuh cuma sekitar 135 gram. Terus buat lensa cadangan pun, gampang banget buat masuk kantong. Yang kedua, lensa ini tuh hasilnya tajam banget. Bahkan banyak yang bilang kalau lensa ini tuh salah satu lensa tertajamnya Nikon. Gua sendiri tuh sempet gak percaya ketika pertama kali gua ngeliat hasil dari lensa ini. Kayak, kok bisa ya, lensa semurah ini, tapi hasilnya tuh bisa setajam itu. Lensa ini tuh bisa ngerender warna dengan sangat baik, dan ciri khasnya Nikon banget. Warnanya tuh ngepop dan kontrasti banget khas Nikon. Terus dibuka lebar dengan bokehnya, kalian bisa sedikit ngedapetin efek 3D pop. Walaupun mungkin gak akan sebagus lensa mahal kayak Leica ya, tapi dengan harganya yang murah, menurut gue ini oke banget sih. Serius deh, menurut gua hasil tajamnya aja tuh udah jadi best selling point dari lensa ini. Jadi banyak yang udah ngebandingin lensa ini sama lensa Nikkor f1.4 di focal length yang sama. Tapi katanya lensa ini tuh hampir gak punya distorsi, sementara Nikkor f1.4 tuh ada distorsinya. Terus kalau nggak salah, hasil wide open dari yang 1.4 itu hasilnya lebih soft dibanding lensa ini. Yang mana menurut gue itu bisa jadi bahan pertimbangan sih. Lensa ini udah nemenin gue ke banyak daerah. Dan hasil-hasil foto terbaik gue tuh kebanyakan dihasilin sama lensa ini. Dan ini adalah beberapa contoh foto dari Nikon Series E 50mm f1.8.
Oke, nggak lengkap dong kalau kita nggak bahas kekurangannya dari lensa ini. Ya, meski hasilnya tajam dan gue suka banget sama hasilnya, lensa ini tetap punya kekurangan. Pertama, bahan bodi dari lensa ini tuh plastik. Lensanya jadi ringkih dan flimsy. Makanya Nikon nggak mau namain lensa ini tuh Nikkor, karena dari segi bahan bodinya sendiri aja jauh beda sama lensa-lensa Nikkor yang lain. Jadi harus hati-hati banget nih sama lensa ini, jangan sampai jatuh. Kalau jatuh mungkin bodinya tuh bisa pecah. Tapi ya ini yang bikin bobotnya jadi ringan. Yang kedua, lensa ini tuh resistensi flare-nya tuh kurang bagus, nggak kayak lensa-lensa penerusnya kayak Nikon AI atau EIS. Ya mungkin karena lensa ini juga single coated ya. Kalau yang lain kan udah multi coated tuh. Makanya lensa ini tuh rentan banget sama flare. Jadi mungkin pakai lens shoot bisa sedikit ngebantu. Kalau gue pribadi sih nggak pernah suka pakai lens shoot. Jadi selama ini gue biarin. Nah ini tuh bakal ngeganggu banget kalau kita nge-shoot tuh direct ngarah ke matahari. Nah hasilnya kira-kira kayak gini nih. Kalau dari gue sendiri sih kekurangannya emang cuma dua itu aja. Tapi sekarang mungkin kita bisa ngebahas dari segi aperture-nya kali ya. Nah, lensa ini di wide open atau di f1.8 hasilnya tuh agak soft. Tapi di bagian center tuh hasilnya cukup tajam. Ya, tajamnya cukup aja, nggak yang tajam banget. Gua kalau nggak kepepet, jarang banget pakai di 1,8. Jadi mungkin ini juga bisa jadi salah satu kekurangan kali ya. Tapi basically, lensa-lensa vintage itu di wide open memang hasilnya lebih soft aja sih. Nah, di f2.8 udah mulai oke nih, dan hasilnya udah makin kelihatan tajam. Tapi emang focusingnya tuh harus lebih presisi. Di f4 juga mirip-mirip, cuman ketajamannya sedikit lebih baik. Nah, justru performa terbaik dari lensa ini tuh menurut gua ada di f5.6 sampai f11. Di range aperture inilah lensa ini tuh bisa nunjukin performa terbaiknya menurut gua. Dan ini juga emang range aperture favorit gua. Normalnya gua tuh kalau motret emang hampir selalu di f8 atau f11 kalau emang lagi terang banget dan gua pengen semua detail di foto gua tuh in focus. Pas foto portrait dan gua pengen sedikit ada background blur di foto gua, barulah gua pakai di f5.6. Hasilnya tuh bisa tajam banget dengan sedikit efek bokeh yang cukup dan nggak berlebihan. Oke, itulah tadi review singkat dari lensa favorit gue yaitu Nikon Series I 50mm f1.8. Nah, gimana nih menurut kalian? Lensa ini patut kalian cobain kah? Atau mungkin kalian punya pengalaman pakai lensa ini? Gua rasa pengguna kamera analog Nikon tuh banyak sih yang pakai lensa ini. Nah, kalau kalian pernah pakai lensa ini, kalian mungkin bisa langsung share aja pengalaman kalian pakai lensa ini di kolom komentar ya. Kalau tertarik beli lensa ini, harganya tuh berkisar antara 700.000 sampai 1 jutaan. Harga yang relatif murah. Saran gua lagi nih kalau kalian pengen beli, cari yang versi 2-nya kayak punya gua, karena secara desain lebih keren bentuknya. Nah, seperti biasa, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like video gua, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum, dan supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari gua, jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng, dan sampai jumpa di video-video gua berikutnya.